Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk dalam renungan pagi, devotion from home. Dan saya terus berdoa dan percaya bahwa saudara dalam keadaan baik-baik dan senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Pagi hari ini saudara kita akan belajar kembali firman Tuhan. Dan firman yang menguatkan, firman yang mengingatkan kepada kita akan janji-janji dan kebaikan Tuhan dan apa yang harus kita lakukan sebagai umat yang percaya kepada Dia. Nah, hari ini topiknya yang saya berikan judul adalah hal pengampunan. Hal pengampunan yang saya ambil dari Amsal 24 ayat 29. Amsal 24 ayat 29 berkata begini. Janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Saudara, ketika suatu hubungan terputus, hal pertama yang firman Tuhan ajarkan kepada kita adalah kita harus melepaskan pengampunan. Nah, psikologi daripada kebencian adalah aku akan membalas seperti apa yang mereka lakukan kepadaku. Tetapi Amsal tadi yang kita baca menasehati kita untuk sengaja jangan berpikir seperti itu. Makanya katanya yang pertama adalah janganlah berkata. Kenapa? Karena keinginan untuk balas dendam itu selalu bumerang kepada kita. Kita bisa melihat dari kitab Kejadian bagaimana Kain begitu benci. Dia jealous, iri hati terhadap adiknya ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dosa melingkupi dia dan dia membunuh adiknya. Dosa kebencian menguasai hidupnya Kain. Itu bisa kita lihat dari Kejadian 4 ayat 6 sampai ke 7. Saudara, ketika seseorang berbuat salah kepada saudara, saudara mulai berharap orang itu hidupnya tidak bahagia. Kemudian saudara berkata-kata dan melakukan sesuatu yang menyakitkan dia, termasuk orang-orang di sekelilingnya. Nah, apa yang sedang terjadi? Saudara termakan oleh kejahatan yang ditujukan kepada saudara, dan itu akan menguasai hidup saudara dan membentuk saudara. Mengampuni berarti menolak untuk membuat orang bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan kepada kita. Ini pekerjaan Tuhan, bukan kita. Mari kita lihat di Roma 12 ayat 9. Firman Tuhan berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Juga di Roma pasal yang 12 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. So, jika Yesus mati untuk mengampuni saudara dan saya dari hutang yang tak terbatas, bagaimana kita tidak bisa memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita? Kita bisa baca di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kita tidak bahas pada pagi hari ini, saudara bisa baca di rumah, merenungkan itu Matius 18 ayat 21 sampai ke 35. Nah, kecenderungannya ketika kita disalahkan, kita ingin membalas. Sedangkan pengampunan adalah komitmen untuk tidak melakukan pembalasan, tapi menanggungnya sendiri. Tidak mengampuni itu ibarat sampah, saudara, atau tempat sampah yang dikelilingi oleh lalat. Di Alkitab, lalat itu sesuatu hal yang kotor, dan bahkan dikatakan bahwa iblis itu adalah the Lord of Lies, atau tuannya lalat. Beelzebul atau Beelzebul, iblis itu sendiri.
Jadi kalau kita tidak mengampuni, hati kita ibarat tempat sampah yang mengundang iblis menjadikan dia tuan rumahnya. Dan kita tahu iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya untuk punya hati yang mengampuni? Pertama, menolak untuk menyakiti orang yang telah berbuat kesalahan secara langsung. Nah, kita harus waspada terhadap cara halus yang dapat kita upayakan untuk orang tersebut membayar atas kesalahannya. Jangan membicarakan kejadian masa lalu berulang-ulang. Jangan lebih menuntut dan mengontrol mereka hanya karena saudara merasa orang ini masih berhutang kepada saudara. Jangan menghindar atau menjadi dingin terhadap mereka. Yang kedua, dengan tidak mengupayakan supaya hubungannya dengan orang lain terputus. Menolak dengan sindiran, isyarat, gosip, atau fitnah langsung untuk menghilangkan dia di mata orang lain dengan kedok memperingatkan orang atau mendapatkan dukungan pribadi. Dan yang ketiga, jangan terus-menerus memutar ulang ingatan orang yang bersalah dalam imajinasi pikiran saudara, yang membuat rasa sakit dan rasa kehilangan tetap segar dan nyata, sehingga saudara dapat tetap aktif memusuhi orang tersebut dan merasa berbudi luhur sendiri. Kita diingatkan di Kolose 3 ayat 13 yang berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Dalam bukunya The Hiding Place, Corrie ten Boom, ini is true story. Corrie, ayahnya dan adik perempuannya yang bernama Betsy itu ditangkap oleh rejim Nazi karena menyembunyikan 800 orang Yahudi. Di penjara mereka disiksa, ayahnya meninggal di penjara, dan Corrie sendiri melihat adiknya disiksa sedemikian dan akhirnya meninggal juga. Hanya Corrie yang survive dan dia akhirnya dibebaskan setelah Perang Dunia Kedua usai. Nah, beberapa tahun kemudian, Corrie menjadi pembicara di satu gereja dan dia berkhotbah tentang pengampunan. Usai kebaktian, seorang pria maju menghampirinya. Dia langsung mengenali orang tersebut karena tidak mungkin dia lupa. Itu terekam sangat dalam pikiran dan hatinya. Jadi sewaktu pria itu maju ke depan, walaupun sudah bertahun-tahun, dia mengenali wajah pria itu, orang yang menyiksa adiknya sampai mati. Teror mencengkeram hatinya, mencengkeram jiwanya, bersama dengan banjir emosi kebencian. Hatinya bergejolak. Baru saja ia selesai berkhotbah tentang pengampunan. Nah, laki-laki itu mengulurkan tangannya dan bermohon Corrie memegang tangannya sebagai tanda menerima dan mengampuni dia. Ketika Corrie melakukan itu, seluruh tubuhnya menjadi hangat dan dia tahu bahwa Roh Kudus yang sedang membersihkan dia dari segala kepahitan, kebencian, amarah, dan rasa dendam. Corrie kemudian menulis, "Saat itu aku harus belajar bahwa mengampuni itu adalah pilihan. Saya perlu melepaskan anugerah. Saya perlu mengampuni. Karena itulah yang penyelamatku lakukan kepadaku." Demikian. Saudara, kita semua pasti punya pengalaman dan juga punya tantangan hidup yang berbeda-beda. Tetapi prinsip firman Tuhan itu tetap sama, tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Prinsip firman Tuhan untuk mengampuni tetap sama. Bukan kita tidak bisa mengampuni, tetapi apakah kita mau mengampuni. Biarlah
renungan yang singkat ini mengingatkan kepada kita selalu berfokus kepada Tuhan, bahwa apa yang kita alami, kesusahan, kesesakan yang kita alami, itu tidak sebanding dengan apa yang Yesus alami. Dan Yesus menjadi teladan kita. Dan kalau Dia sudah mengampuni dosa kita, yang seharusnya kita layak menerima segala hukuman maut, mati, dan ke neraka untuk selama-lamanya. Tetapi Yesus karena kasih-Nya datang untuk menyelamatkan dan supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dia mengampuni segala dosa kita. Dan kita juga dengan kekuatan Roh Kudus kita bisa melakukan hal yang sama. Tidak mudah, tetapi itulah yang firman Tuhan katakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk kami. Engkau mengatakan it is finished, sudah selesai. Jadi apapun masalah, tantangan, apapun Tuhan, persoalan yang kami hadapi Tuhan, ketidakadilan Tuhan, semua bergejolak dalam hati kami yang melihat lingkungan, keadaan dan sebagainya Tuhan, itu tidak sebanding dengan pengorbanan yang Tuhan sudah berikan kepada kami di kayu salib. Biar kami terus memandang salib itu, bahwa Tuhan, Engkau sudah mengirimkan Roh Kudus-Mu, sehingga kami juga bisa melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kami berdoa, ampuni segala kesalahan kami Tuhan, dan juga ampuni mereka yang telah bersalah kepada kami, dan biarlah Tuhan hidup kami terus bisa mendedikasikan untuk kemuliaan daripada nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.